Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari kita lanjutkan kajian kitab Bahjatul Wasail ini. Sekarang sampai pada halaman 14, yaitu wayat ma'inu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Jadi wajib hukumnya seorang musolli, ya, orang yang sholat di dalam rukuknya tumak ninah, anteng itu bahasa Indonesia apa? Diam, berdiam sejenak. Wayat ma'inu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Wajib baginya saat ruku untuk tumak ninah sehingga badannya itu terdiam, badannya itu diam. Nah, jadi setelah ruku saat ruku Allahu Akbar. Nah, ruku itu tidak boleh ruku langsung. Nah, ruku tumak ninah sebentar. Sumal i'tidalu, kemudian ya i'tidal setelah ruku, i'tidal sami Allahu liman hamidah. Wayat ma'inu fihi, dan musolli harus juga tumak ninah pada i'tidalnya. Tidak boleh sami Allah, tidak boleh seperti itu. Kan ada ya, Allah Akbar, sami Allah, lalih, salalih. Ya itu. Sumas sujudu, kemudian sujud marrotaini dengan 2 kali. Jadi sujud itu 2 kali. Wal julus baina daya ini. Wal julus baina ada dalnya. Ianya 2. Wasujud baina sajadataini. Ada tanya ya? Ada tanya apa enggak? Ada ya? Di saya enggak ada soalnya. Wal julus, dan duduk bena sajdataini, di antara 2 sujudan. Jadi ruku sujud itu 2 kali di antara 1 lungguhan, ya. Jadi duduk di antara 2 sujud. Jadi sujudnya 2 kali dipisah 1 dudukan, yaitu disebut duduk di antara 2 sujud. Wal julus baina sajdataini. Wayat ma'inu wujuban fil kuli, dan juga seorang yang musolli, yang sholat itu harus juga tumak ninah, wajib hukumnya fil kuli, pada setiap rokaat. Wa yaf'alu baqiya rokaati kadzalika, begitu juga setiap rokaat harus tumak ninah. Setiap rokaat harus ada tumak ninahnya. Wa tasyahhudu al awwalu wa qu'uduhu sunatun. Adapun tasyahud awal dan duduknya itu sunnah. Jadi ketika tasyahud awal, asyhadu alla ilaha illallah, itu ila akhirih, pas pertama, dan duduknya itu dihukumi sunnah. Artinya apabila kalian sholat terus kemudian lupa, seharusnya ada tasyahud awal, sudah kadung berdiri. Nah, misalnya kayak gini, harusnya kan setelah sujud itu julus tasyahud awal. Tapi kalian lupa nggak tasyahud awal, terus langsung bangun sudah segini, itu terus kalian ingat bahwa belum tasyahud awal. Nggak boleh kalian duduk. Kalau sudah segini, ya udah teruskan. Nanti, ya ini tercontohkan. Nanti diganti dengan sujud sahwi itu, karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah, sedangkan qiyam berdiri itu hukumnya wajib. Nah, tidak boleh meninggalkan rukun udah berdiri malah julus. Nah.
Wa tasyahhudu al-akhiru wal julusu fihi fardun. Adapun tasyahud akhir dan duduk di tasyahud akhir, maka itu hukumnya adalah wajib. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhiri fardun. Adapun membaca sholawat setelah tasyahud akhir, maka hukumnya adalah wajib. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. La tasyahudi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Ditambahi membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah itu hukumnya membaca sholawat itu hukumnya wajib. Jadi ketika orang kok saat sholat asyhadu alla tasyahud akhir cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholatnya batal. Itu tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca sholawat di tasyahud akhir menurut Syafi'iyah itu adalah fardun. Wassalam wa tasyahud akhir fardun. Wassalamu min sholati fardun. Adapun salam saat sholat atau dari sholat, salam dari sholat itu fardu wajib. Baru salam. Sholat itu ketika sudah tasyahud akhir harus assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib. Enggak boleh diganti Allahu akbar. Enggak boleh, enggak sah. Tasyahud akhir ya, tasyahud akhir itu improvisasi diganti Allahu akbar. Nah, itu enggak sah, batal malah. Ya, harus membaca salam assalamualaikum warahmatullahi. Itu lafadznya juga harus seperti itu, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak boleh lafadznya diganti assalamu alaihi. Assalamualaikum saja udah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya wajib, salam itu membaca salam itu wajib. Wa aqalluhu assalamualaikum. Salam paling sedikit itu lafadznya adalah assalamualaikum. Nah, itu sudah melakukan kewajiban. Assalamualaikum. Nah, itu termasuk sudah melakukan sebuah kewajiban. Wa aqallu salam assalamualaikum. Wa aqallu tasyahudi, sedangkan paling sedikit membaca lafaz tasyahud itu adalah at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah, kehormatan milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sudah. Terus kemudian membaca sholawat. Ini paling sedikit baca tasyahud itu ini. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sudah paling sedikit seperti itu. At-tahiyatu lillah, kehormatan milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga salam selalu atasmu wahai Nabi, dan semoga rahmat dan barokahnya Allah selalu bersamamu. Terus assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan semoga atasku dan atas orang-orang yang soleh-soleh. Ini ceritanya itu saat Isra Mi'raj, Nabi sowan kepada Allah, terus Nabi beruluk salam kepada Allah.
Assalamualaikum, Allah disalami, enggak jawab. Wong Allah itu assalam, zat yang memberi keselamatan. Akhirnya Nabi tanya kepada malaikat Jibril bagaimana cara bersalam kepada Allah. Terus diberitahu oleh Jibril, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini sempurnanya. Tapi paling sedikit ya sudah at-tahiyatu lillah, itu cukup. Jadi segala kehormatan at-tahiyat lillah milik Allah. Terus Allah menjawab. Terus cara tadi diteruskannya, at-tahiyatul mubarak, keberkahan, as-sholawat, rahmat tadim, atau rahmat lah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu at-thayyibah, kebaikan, itu lillah milik Allah. Terus dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesentosan selalu atasmu wahai Nabi. Terus Nabi jawab, tadi kan dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga kesentosan tersebut padaku dan pada orang-orang yang soleh. Kemudian malaikat menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ceritanya seperti itu. Lawa aqalu sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sedikit-sedikitnya membaca sholawat pada Nabi di tasyahud akhir itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cukup. Jadi at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu cukup, udah cukup. Itu paling sedikit seperti itu. Wa yang bagi, dan sudah sepatutnya ayatiya bis sunani jami'aha. Sudah sepatutnya seseorang yang sholat itu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jami'aha ing sekabehane sunnah, pada setiap sunnah dilakoni. Wahia kasiratun jiddan, dan sunnah-sunnah sholat itu ya kasirah jiddan, banyak sekali. Wayam bagi, dan sudah sepatutnya al-i'tina'u untuk memperhatikan. Wayam bagi, sudah sepatutnya seorang musolli, orang yang sholat itu al-i'tina'u, memperhatikan. Memperhatikannya itu bil ikhlasi, dengan ikhlas. Sholatnya itu ikhlas. Wahwa al-amalu lillahi ta'ala wahdahu. Ikhlas itu adalah beramal karena Allah saja. Beramal karena Allah saja. Lillahi wahdah. Wa yang bagi al-khuduru, dan juga sudah sepatutnya seorang yang sholat itu mengingat. Ya, al-khudur itu mengingat. Apa itu khudur itu? Mengingat apa itu? Wa huwa ayya'lama bima yaqulu. Mengingat, dan mengingat adalah ayya'lama bima yaqulu, mengerti atas yang diucapkannya. Ayya'lama bima yaqulu. Jadi harus tahu Fatihah itu alhamdulillah, segala puji lillahi, kepunyaan Allah, itu semua harus tahu. Itu penting. Yang bagi al-khudur. Khudur itu ayya'lama bima yaqul. Dia tahu atas apa yang dia ucapkan. Di samping dia harus tahu atas apa yang dia ucapkan, juga wal khudu wal khusyu. Wal khusyu dan khusyu. Apa itu khusyu? Wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburi dzikri.
Khusyuk itu adalah sukunul a'dha, tenangnya anggota badan. Salat itu anggota badan tenang, tidak kukar-kukur, toleh, tidak. Anggota badannya tenang, harus itu. Wal khudurul qalbi, dan juga hatinya juga hadir, hatinya juga ingat bahwa dia lagi sholat, lagi menghadap zat yang memberikan kehidupan. Dan juga yang namanya khusyuk adalah watadabburu dzikri, mengingat-ingat makna, ya. Mengangen-angen, angen-angen itu apa ya? Tadabur dzikri, mentadaburi maknanya. Jadi tadabur itu ya mengangan-angan maknanya. Tadabur dzikri, mengangan-angan maknanya. Fa inna ma yataqabbalullah minas sholati biqadril khuduri. Karena sesungguhnya Allah itu menerima sholat seseorang itu adalah biqadril khuduri, tergantung kadar hudurnya, tergantung kadar elingnya kepada Allah, elingnya dia kepada bacaan-bacaan sholat, elingnya atau ingatnya hati kepada Allah, kepada bacaan-bacaan sholat, tadaburi dzikr. Wa yahrumu arya'u fi sholati, wa yahrumu, dan haram apa arya'u riya fi sholati, dalam sholat, wa ghairiha, dan selain sholat. Tidak boleh sholatnya itu tidak karena Allah, sholat karena tujuannya pamer, karena tujuannya ingin mendapat pujian, itu tidak boleh. Wa huwa al-amalu li ajlin nas. Riya itu apa sih? Riya itu al-amalu, beramal li ajlin nas, karena perhatian manusia. Riya itu adalah beramal karena tujuan mendapatkan perhatian manusia. Wayubti, sekarang tadi kita sudah ya mengetahui rukun-rukun ya, dan perkara-perkara yang penting di dalam sholat. Sekarang kita melanjutkan dengan perkara yang bisa membatalkan sholat. Wayubtilu as-sholata al-kalamu amdan. Wayubtilu, dan membatalkan as-sholata pada sholat, yaitu al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja itu membatalkan sholat. Lagi sholat bicara jangan asem, jangan lodeng, atau berbicara pada temannya, ngejak bicara, itu membatalkan sholat. Meskipun berbicaranya tadi dua huruf, walau biharfa ini, meskipun dengan dua huruf ya, kayak contohnya kalau di Indonesianya itu adalah mau kemana, nah, itu membatalkan sholat itu. Atau cara Arabnya qi, mengucapkan qi itu membatalkan sholat. Qi itu kan artinya jagalah dirimu, itu qi. Waqo yaqi wiko yatan, itu. Wa mau kon fa waqin wa dzaka mauqiyun qi. Wanasian ingkasuro, dan juga bisa membatalkan puasa. Wanasian apabila lali dan banyak kalam, jadi lupa, lagi sholat lupa berbicara. Lah meskipun lupa, kalau berbicaranya banyak ingkasuro ya batal. Wa yubtilu sholata al kalamu amdan walau biharfaini wanasian ingkasuro. Wa yubtiluha al amalu al kasiru, dan membatalkan sholat yaitu al amalu al kasiru, melakukan sesuatu yang banyak. Kasalasi khotawatin, seperti 3 jangkahan, kakinya menjangka sampai 3 kali ya. 1, 2, 3, nah itu batal.
Kecuali ada diamnya, satu diam dulu sebentar. Kayak misalnya ada salah satu shaf yang ada yang batal di depan terus kosong, maka yang di belakangnya kan maju, satu diam dulu sebentar, nanti maju lagi. Tapi kalau 3 kali dan tanpa diam, 1, 2, 3 batal. Termasuk juga membatalkan sholat adalah al-akli wasyurbi, makan dan minum. Wa yabtuluha al-amalu al-kasiru kasalasi khotawatin wal aklu saja, wal aklu dan makan, wasyurbu dan minum. Jadi wal aklu. Jadi wa yabtuluha al-aklu wasyurbu. Wangkisyaful aurati dan kebukanya aurat ilam tustar kalau tidak ditutup halan dalam seketika. Saat sholat kipasang ini banter, auratnya kelihatan, sarungnya mabur. Kalau tidak ditutup seketika, sholatnya batal, harus tutup seketika. Wa wuqu'un najasati dan jatuhnya najis ilam tulko halan kalau tidak dibuang seketika. Ilam tulko kalau tidak dihilangkan atau dibuang seketika. Jadi kalau kejatuhan najis tetap harus langsung dibuang, diselentik. Min ghairi hamlin, tanpa harus membawa atau memegang. Jadi najis misalnya jatuh di sini, jangan diambil terus dibuang, jangan. Min ghairi hamlin, tanpa mengambil, harus selentik saja, gitu kan. Kalau kan bunyinya nyelentik kan gitu ya. Jadi seketika langsung dibuang. Kalau enggak sholatnya batal, karena salah satu syarat sholat adalah suci fil makan wal badan wasaub. Kemarin kan sudah. Wa yubtiluha sabku imamin, wa yubtiluha dan membatalkan sholat, yaitu sabku imamin, mendahului imam, birok ataini dengan 2 rakaat. Birukna ini dengan 2 rukun. Birukna ini dengan 2 rukun. Fi'liya ini yang fi'li. Jadi rukun fi'li ya. Rukun fi'li kan ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang pergerakan ya, rukun yang gerak, kayak misalnya ruku, sujud. Nah, itu kan rukun fi'li namanya. Kalau rukun qauli berarti yang diucapkan, kayak baca al-Fatihah, baca at-tahiyat fitasyahudil akhir, baca sholawat fitasyahudil akhir, itu rukun qauli. Rukun fi'li berarti perbuatan atau tindakan, kayak ruku, sujud ya. Nah, termasuk membatalkan sholat adalah apabila seseorang mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li. Imamnya masih iktidal, makmumnya sudah sujud, sudah julus. Nah, sudah imam iktidal, sami Allahu liman hamidah. Makmum langsung sujud, Allahu Akbar. Imamnya masih iktidal. Terus makmum duduk, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni. Terus ini kan berarti 2, sujud 1, duduk 1. Sempurna 3. Des Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Imam masih iktidal, makmum batal. Berarti 2 rukun fi'li dengan sempurna. Kalau baru sujud terus duduk, ini kan berarti belum 2 ini. Masih belum dihitung 2 karena masih belum sujud lagi. Kalau sujud lagi ya ini berarti sudah 2. Kalau ini masih 2. Belum sudah 2. Lah yang membatalkan itu adalah mendahului imam 2 rukun fi'liyi.
Wa kadza at-takhallufu bihima, begitu juga membatalkan sholat sebagaimana seorang makmum mendahului imamnya 2 rukun fi'li, maka at-takhallufu bihima, mengakhirkan dari imam, bihima dengan 2 rukun fi'li, bi ghairi udrin, dengan tanpa udzur. Nah, itu juga membatalkan sholat. Wa kadza at-takhallufu bihima bi ghairi udrin. Jadi tadi mendahului imam dengan rukun fi'li, ya, dengan 2 rukun fi'li itu batal, juga ketinggalan dari imam dengan 2 rukun fi'li juga membatalkan sholat. Imam sudah ruku, makmum masih al-qiyam, masih berdiri, itu 1. Terus imam kemudian i'tidal. Nah, ini makmum masih berdiri, imam sujud, makmum masih berdiri, sholatnya makmum juga batal. Itu. Wala tasihu sholatu khalfa kafirin, itu lam ya, khalfa ya, ada lamnya ya. Ya betul ya? Hah? Ada lamnya, khalfa. Sawiso, oh, betul ya. Hah? Khalfa kafirin. Wala tasihu as-sholatu khalfa kafirin. Tidak sah sholat seseorang yang dibelakangi oleh orang kafir. Rasa. Wa imra'atin, dan juga dibelakangi perempuan, maksudnya ini laki-laki. Wa khunsa, dan apa? Wandu. Wandu itu bahasa Indonesianya apa? 2 kelamin. Khunsa itu mempunyai 2 kelamin. Apa? Apa? Ya wanita yang baina-baina lah ya, baina-baina. Itu jadi tidak sah ada laki-laki ya menjadi makmum dari orang kafir. Maksudnya wala tasihu sholata, wala tasihu as-sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Maksudnya salatnya seseorang bermakmum pada orang kafir, ada orang kafir situne takdim, duluan aja orang kafir jadi imam. Ya sing muslim malah makmum, iku gak sah salate. Begitu juga seorang laki-laki salat menjadi makmum perempuan, meskipun itu ibunya, ya. Tidak sah, yang harus menjadi imam adalah laki-laki. Begitu juga laki-laki menjadi makmum dari orang yang mempunyai jenis kelamin yang 2. Kayak itu loh, itu paham ya, maksudnya laki-laki tapi perempuan, perempuan tapi laki-laki gitu loh. Nah, ngono lah, lanang tapi ayu. Apa namanya? Itu pokoknya kayak gitulah ya. Enggak boleh, karena gini, orang yang mempunyai 2 kelamin ketika menjadi imam dan laki-laki adalah makmumnya, khawatirnya bahwa dia itu kelaminnya aslinya perempuan. Nah, khawatirnya seperti itu. Nanti kalau dia ternyata kelaminnya perempuan, batal sholatnya yang makmum ini. Maka yang boleh adalah dibalik. Jadi yang khunsa atau 2 kelamin ini tadi jadi makmum, dan perempuan juga jadi makmum itu. Wal jum'atu fardu ainin, salat Jumat itu hukumnya fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, zakarin yang laki-laki, hurin dan merdeka, hadirin dan penduduk asli. Hadirin dan penduduk asli. Bila udrin, tanpa adanya udur syar'iyyin yang secara syariat. Udur secara syariat ya kal marodi, kayak sakit, wal matori, dan kayak hujan, seperti sakit dan seperti hujan. Jadi sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi setiap
laki-laki yang muslim yang merdeka. Sekarang nggak ada budak yang hadir, tidak musafir. Kalau lagi musafir ya enggak. Musafir yang memang masafatul qasri itu musafir yang memang sudah mencapai jarak untuk diperbolehkan sholat qasar. Kayak ini 80 kilo lah secara Indonesia. Bila udrin syar'in, hukumnya wajib melaksanakan Jumat apabila tidak memiliki udzur syariat. Tapi kalau memiliki udzur syariat seperti sakit, maka ya nggak wajib, wong lagi sakit. Atau hujan, ya, tapi ya, hujan itu ya memang yang jaraknya itu jauh masjidnya. Kalau ini sini ya enggak. Ya, masjidnya jaraknya jauh, sekiranya kalau berangkat Jumatan bajunya basah semua, maka nggak apa-apa, nggak usah berangkat Jumatan. Wa min syurutil Jum'ati al khutbatani, termasuk syarat-syarat sholat Jumat adalah 2 khutbah. Jumat itu khutbahnya 2 kali. Wa arkanuhuma, adapun rukunnya khutbatani itu hamdulillah. Rukunnya khutbah pertama memuji Allah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Terus kemudian salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu salawat. Lah yang ketiga adalah wal wasiatu bitaqwa, wasiat bitaqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang keempat wa qiraatu ayatin minal Qur'ani, membaca ayat, 1 ayat meskipun 1 ayat ya, membaca ayat dari Al-Qur'an. Membaca ayat dari Al-Qur'an. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, misalnya wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu utawa 1 ayat saja cukup. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang 1 ayat lah, yang 1 ayat. Itu cukup. Wa qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, membaca ayat dari Al-Qur'an fi ihdahima, pada salah satu 2 khutbah. Fi ihdahima, pada salah satu 2 khutbah. Wa du'a'u lil mu'minina, yang terakhir rukun yang kelima saat khutbah adalah berdoa untuk orang-orang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, itu rukun khutbah. Fil akhiri, doanya itu adalah di akhir. Lah berdoanya itu mutahhiron mastural aurati. Mutahhiron, hale suci ya, dalam keadaan suci, dan mastural aurati, aurati tertutup. Khutbah termasuk khutbah itu ya harus suci, baik mimbarnya, tempatnya, pakaiannya, orangnya, dan auratnya wajib ditutup. Wa yajibu, dan wajib al julusu bainahuma, dan wajib duduk di antara 2 khutbah. Fauqatu ma'ninatis sholati, di atas tumakninahnya sholat. Jadi khutbah itu ada julus di antara 2 khutbah, yang julusnya tadi lebih tumakninah daripada tumakninahnya sholat. Artinya julusnya juga lebih lama. Karena kalau di kampung-kampung itu kan di tengah-tengah saat khutbah ada duduknya apa enggak? Di kampung-kampung ada duduknya. Nah, itu. Jadi julus bainal khutbatain. Terus yang kemudian adalah wal muwalatu, dan muwalah. Muwalah itu nuli-nuli, apa? Silir berganti. Lanjut. Nah, jadi pertama hamdalah,
sholawat, wasiat bitaqwa, membaca ayat min ayatil Quran, terus kemudian berdoa untuk orang-orang muslim. Lah yang terakhir ini mualah harus, tidak boleh dipisah lama. Alhamdulillah, terus kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah, terus kemudian wasiat bitaqwa, usikum binafsi bitaqwallah. Terus kemudian lamun suwe. Namun suwe, apalagi dipisah minum, ini nggak bisa minum tuh, ada minumnya kayak orang pidato misalnya, itu nggak boleh itu. Ya. Jadi langsung mualah, setelah hamdalah, sholawat, wasiat bitaqwa, membaca ayat Quran, berdoa untuk orang-orang muslim itu, udah itu. Terus kemudian wasolatul jamaati, bentar lagi ya. 10 menit lagi. Wasolatul jamaati, wasolatul janazati, fardu kifayatin. Salat jamaah dan salat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, wajib wajib yang tidak per individu. Nah, namanya apa? Bahasa kerennya? Kalau fardu ain kan individu, kalau golongan kifayah, kalau apabila sudah dilakukan oleh suatu komunitas, maka komunitas yang lain gugur kewajibannya. Namanya apa? Kolektif. Kolektif, ya. Bahasa kerennya apa itulah? Kolektif apa-apa gitu. Jadi kalau fardu kifayah itu adalah wajib yang ketika sudah dilakukan oleh salah satu orang muslim, maka yang lain sudah tidak mendapat dosa. Itu adalah fardu kifayah. Sholat jenazah dan sholat jamaah. Wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Wal idani sholat idul fitri dan idul adha, 2 id, fitri dan adha. Wal kusufani dan 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Wal witru dan sholat witir itu sunanun muakkadatun, itu adalah sholat sunnah yang kukuh, yang kuat. Wakada rawatibus sholati, begitu juga sebagaimana sholat idul fitri, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan dan sholat idul adha dan sholat witir itu dihukumi sunnah muakkadah. Wakada rawatibus sholati, yaitu sholat rawatib, sholat yang selalu mengikat pada sholat fardu, kaya sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Wadduha, wadduha'u, wattarawihu. Wadduha'u, wattarawihu sunanun. Duha dan taraweh itu juga hukumnya sunnah. Laha fadlun wasawabun. Pada sholat duha dan taraweh itu ada keutamaan dan pahala. Azimun yang besar, azimun yang besar. Udah asar. Wa ammas saum wa huwa asalis min arkanil Islam wa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin minhu an niyat likulli yaumin wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.